Dan ada satu lagi juga, dugaan banyak orang ini ya, ini penting sekali untuk saya sampaikan sebelum saya masuk ya. Dugaan banyak orang, banyak ahli, banyak analis ya, bahwa kita duga bahwa justru sekarang itu isu ini bergeser menjadi upaya delegitimasi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Artinya, kalau seandainya jadi nih 12 tokoh ini dikriminalisasi dengan laporan polisi yang tidak jelas seperti itu, berarti Presiden lemah. Berarti Presiden lemah secara hukum, tidak mampu untuk menguasai kepolisian. Itu kan yang terjadi sekarang ini. Kita melihat tendensinya. Jadi sengaja untuk digeser, bukan untuk lagi melayani syahwat dari satu orang itu saja, tapi dugaan banyak orang juga, orang itu juga bertendensi untuk mendelegitimasi Presiden Prabowo Subianto ya. Ini apa yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi ini, nanti saya akan lanjutkan. Di kesempatan kali ini saya mau mengajak kalian semua yang nonton video ini, jangan sampai kalian tidak meninggalkan tulisan di kolom komentar. Saya mohon kepada kalian semua untuk kita tuliskan di kolom komentar dukungan kita kepada pemerintah hari ini, kepada Pak Prabowo. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Beberapa waktu yang lalu, Tifa, manusia yang saya pikir hatinya sudah dikuasai oleh iblis ini, ya, di Komnas HAM teriak-teriak, marah-marah, mengatakan bahwa 10 orang atau 12 orang yang menjadi tersangka ini itu bukan orang biasa katanya. Mereka adalah orang-orang yang bukan masyarakat biasa. Merasa diri itu superior. Merasa diri mereka itu lebih dari kebanyakan orang yang ada di Indonesia. Dan mereka berkata bahwa kalau mereka menjadi tersangka, itu akan ada kekacauan. Pengikut-pengikut mereka akan brutal. Akan terjadi chaos lah Indonesia dan sebagainya. Apa yang mereka sampaikan sebagai bentuk untuk mencoba mengintervensi hukum di Indonesia. Mencoba untuk memberitahu kepada pemerintah nih, kepada presiden khususnya, bahwa kalau mereka sampai ditangkap, Indonesia bakal chaos, Indonesia bakal kacau. Sampai detik ini mereka, Tifa, Roy, Rismon ini berpikir mereka itu mewakili semua atau seluruh masyarakat Indonesia. Mereka merasa diri mereka itu penting. Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar. Ya, padahal kenyataannya sebaliknya. Baru-baru ini si Tifa kembali menggiring opini publik dengan dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang ini, sekalipun dia mengatakan menduga, tapi tujuannya adalah untuk menggiring opini publik, untuk memaksa publik memikirkan bahwa semuanya itu sudah didesain oleh seseorang atau didesain oleh kelompok tertentu, teman-teman. Dia mengatakan bahwa ya, mereka katanya mulai menduga bahwa ketika mereka, orang-orang yang terlapor hari ini menjadi tersangka, itu adalah satu upaya untuk mendelegitimasi presiden hari ini. Ya, dia menggiring opini bahwa sengaja mereka dilaporkan, seolah-olah mereka mau membangun sebuah pemahaman atau penggiringan opini di tengah publik bahwa semua by design. Mereka itu sengaja dilaporkan dan kemudian dikriminalisasikan. Dan kemudian ketika mereka tersangka dan ditangkap, maka tujuannya adalah untuk menyerang pemerintahan Pak Prabowo hari ini. Padahal siapa yang selama ini tidak senang kalah, ya, sakit hati karena kalah, dan seolah-olah hari ini mau mencoba untuk membela pemerintahan Pak Prabowo. Padahal mereka yang mengganggu fokus, mereka yang mengganggu kestabilan negara ini selama ini, teman-teman. Dan seolah-olah mereka mengatakan bahwa ini tujuan mereka ditangkap, tujuan mereka akan ditersangkakan adalah untuk mendelegitimasikan presiden hari ini. Ketika mereka menjadi tersangka, maka masyarakat katanya tidak akan percaya kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang katanya tidak becus dan tidak bisa untuk mengatur kepolisian di Indonesia ini. Ya, enak saja. Mereka melakukan kejahatan, melakukan fitnah, melakukan ujaran kebencian, menghasut masyarakat dengan kedok ilmiah. Giliran mau ditangkap, yang disalahkan Prabowo. Giliran mereka mau ditangkap, mereka mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak bisa mengendalikan kepolisian. Coba kalian bayangkan, manusia-manusia ini hatinya sudah dikuasai oleh iblis, teman-teman. Ya, nggak dikuasai bagaimana? Sikap-sikap seperti ini, inilah yang dikatakan apa? Licik mereka, teman-teman. Licik. Makanya di video kali ini, di kesempatan kali ini saya mau mengajak kalian semua yang nonton video ini, jangan sampai kalian tidak meninggalkan tulisan di kolom komentar. Saya mohon kepada kalian semua untuk kita
tuliskan di kolom komentar dukungan kita kepada pemerintah hari ini, kepada Pak Prabowo. Kalian bisa tulis di kolom komentar, saya akan lebih percaya kepada presiden jika mereka ditangkap. Atau saya akan lebih percaya kepada presiden jika teroris ini tersangka dan ditangkap. Ya, bukan seperti apa yang si Tifa ini katakan di pers tadi, teman-teman ya. Bukan seperti apa yang dikatakan Tifa di media tadi kita lihat. Malahan sebaliknya, Bapak Presiden Prabowo, ya, jika Roy Suryo, Tifa, Rismond, dan orang-orang yang akan menjadi tersangka, mereka ditangkap, mereka menjadi tersangka, saya akan lebih percaya kepada presiden hari ini. Saya akan lebih percaya kepada hukum hari ini. Saya menyatakan dukungan kepada pemerintah, presiden, kepolisian Republik Indonesia untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Ketika didapati bukti, ketika saksi-saksi sudah kuat, tangkap, tersangkakan mereka. Itu akan membuat kami masyarakat lebih mempercayai hukum bahkan presiden hari ini. Ya, tidak seperti apa yang dikatakan Tifa. Kalian juga bisa mendeklarasikan dukungan kalian kepada pemerintah hari ini di kolom komentar. Kalian bisa tulis, saya mendukung kepolisian, mendukung presiden untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, untuk mentersangkakan mereka yang melakukan tindakan kejahatan. Ya, malah sebaliknya, dia mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Mau mencoba mengatakan yang saya tahu pasti tujuannya itu kepada Pak Jokowi. Berusaha untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa ini sudah didesain oleh Pak Joko Widodo. Ya, sudah didesain oleh beliau untuk melaporkan mereka dan kemudian terjadi kriminalisasi kepada mereka, ya. Terjadilah mereka ditangkap dan kemudian mereka mau membangun framing bahwa tujuannya adalah untuk mendelegitimasi Presiden Prabowo hari ini. Ya, begitu jahat, begitu licik. Mereka seenaknya saja untuk melakukan tindakan pidana, melakukan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penghasutan demi penghasutan, memecah belah bangsa. Giliran mau ditangkap, mereka salahkan Pak Jokowi, membangun sebuah framing bahwa Pak Prabowo hari ini tidak bisa mengatur kepolisian. Kepolisian mau menjalankan tugasnya untuk melakukan penyidikan dan menjadikan mereka tersangka. Kenapa Pak Prabowo yang mereka mau giring, mau tersangkakan? Seolah-olah mau membela Pak Prabowo, padahal mereka inilah yang berusaha untuk mengganggu kestabilan negara. Mengganggu fokus pemerintah hari ini. Manusia-manusia licik ini, teman-teman. Rismond sudah diperiksa. Baru-baru ini ya, Tifa diperiksa. Tunggu saja, teman-teman ya. Jika mereka menjadi tersangka, saya, YouTuber Nusantara, dan kalian semua harus memberikan dukungan kepada pemerintah, memberikan selamat kepada kepolisian. Polda Metro Jaya telah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Ya, mereka mengatakan bahwa kalau orang-orang yang hari ini terlapor itu menjadi tersangka, ya, mereka mengatakan bahwa presiden tidak akan dipercaya lagi. Ya, nggak akan dipercaya oleh kelompok kalian. Karena kelompok kalian tidak mau mempercayai hal yang baik. Kelompok kalian hanya berusaha untuk menciptakan sebuah hal yang buruk atas negeri ini. Ya, berusaha untuk mengatakan kepada masyarakat ini adalah ilmuwan, ini adalah ada akademisi. Ya, cuman di Indonesia mungkin ada kelompok-kelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka ilmuwan, tapi yang diteliti bukan sesuatu yang bermanfaat untuk kemanusiaan, bukan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, bukan sesuatu yang bermanfaat untuk teknologi. Di saat negara yang lain berlomba-lomba untuk bagaimana mereka melakukan inovasi, membuat, mempelajari, meneliti ataupun apa ya untuk penyakit dan sebagainya. Di Indonesia, di luar sana sudah bisa membuat robot meneliti. Pergi ke bulan di Indonesia, ilmuwan di Indonesia, khususnya ini teroris ini, apa yang mereka lakukan? Meneliti ijazah, bikin kacau, bikin gaduh. Keduk mereka ilmuwan, tapi hati mereka penuh dengan kebencian. Ya, itulah kenapa saya katakan, ya, mereka ini sudah dikuasai oleh iblis hati mereka. Sekalipun pakaian boleh agamis, ya, bawa nama Tuhan dalam kebiadaban hati mereka, kejahatan hati mereka. Bawa nama Tuhan, tapi hati mereka sudah dikuasai oleh kejahatan, kebencian, dengki, ya, tidak mau menerima kekalahan. Of course ya, kita bisa melihat pola-pola mereka. Inilah yang harus masyarakat waspadai. Mereka berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Mereka berbicara selalu atas nama seluruh rakyat Indonesia. Kalian itu hanya segelintir yang percaya kepada kalian.
Itu orang-orang pun yang percaya kepada kalian itu adalah orang-orang yang kalah pilpres kemarin juga. Orang-orang yang membenci Pak Jokowi memang dari dulu. Tapi hari ini saya percaya masyarakat sudah bisa melihat dan menimbang apa yang mereka saksikan di sosial media. Ya, jangan sampai kita tergiring dengan penggiringan opini yang mereka coba bangun. Nah, mereka tahu mereka akan jadi tersangka. Nah, sebelum mereka jadi tersangka, mereka akan menciptakan framing-framing baru ini, teman-teman. Sama seperti kasus Hasto kemarin kan. Sebelum dia tahu akan menjadi tersangka, langsung dibangun sebuah framing bahwa Pak Jokowi kriminalisasi kepada Anies Baswedan dan sebagainya. Ya, ini yang mereka mau ciptakan lagi. Mereka mengatakan kalau mereka menjadi tersangka, ini adalah upaya untuk menghancurkan kepercayaan publik kepada presiden. Dan ketika mereka menjadi tersangka, digaungkanlah kembali itu apa yang mereka katakan di sosial media. Berusaha setidaknya kalaupun mereka menjadi tersangka, ada fitnah yang mereka tebar. Itulah karakter ilmuwan, peneliti-peneliti abal-abal. Yang mereka teliti adalah apa? Ijazah yang menimbulkan manfaat buat masyarakat tidak. Menimbulkan perpecahan, menimbulkan kekecauan. Itulah tujuan dari iblis mengacau balaukan negara. Ya itulah, sudah dikuasai hati mereka oleh iblis. Makanya jengkel sekali teman-teman ya. Semoga saja setelah mereka selesai melakukan pemeriksaan, ditangkap semuanya. Semoga ya teman-teman, semoga saja ya. Udah jengkel banget. Sabar ya teman-teman ya. Kita tunggu proses supaya kita percaya bahwa kepolisian hari ini akan melakukan langkah yang sesuai dengan koridor hukum yang tertera dalam undang-undang kita hari ini. Ya, jangan mudah percaya kepada mulut ahli ilmuwan abal-abal itu. Tapi kita harus menjadi masyarakat atau netizen Nusantara yang waras dalam menerima berita-berita yang beredar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.